Bab 905, ini sebenarnya dia? Segera, Frank dibawa keluar. Yang lainnya semua menundukkan kepala dan tetap diam. Jangan khawatir. Alasan mengapa perusahaan mempekerjakan kalian adalah karena kemampuan kalian. Selama kalian semua bekerja keras di sini, saya berjanji kalian akan mendapatkan perlakuan terbaik di perusahaan kita dibandingkan dengan perusahaan lain di kota Riverfall. Sean kemudian melanjutkan. Saya tidak akan terlalu mencampuri urusan perusahaan. Nona Nora dan Nona Iris yang akan bertanggung jawab atas semuanya. Sekarang, kalian bisa melanjutkan rapat. Sean menyelesaikan pidatonya dengan perlahan, lalu berbalik dan berjalan keluar. Hati-hati, Tuan Lane. Semua orang berdiri lagi dan berbicara dengan nada hormat. Nora dan Iris juga berdiri dan melihat kepergian Sean. Menurut mereka adalah keputusan bijak untuk meminta Sean datang ke sini hari ini. Jika tidak, kedua wanita itu tidak akan bisa mengendalikan situasi. Sedangkan Sean, auranya saja bisa menekan semua orang agar tidak mengamuk. Pemecatan Frank adalah peringatan bagi semua orang. Bahkan beberapa orang dengan rencana licik tidak akan punya pilihan lain selain mengesampingkan niat mereka saat ini. Dengan bantuan Sean, rapat berjalan lancar. Mereka tidak berani mengabaikan Nora lagi, dan mereka juga mencoba sebisanya untuk bekerja sama dengannya. Setelah pertemuan itu, perusahaan kosmetik Nora dan Iris resmi mulai beroperasi. Tak lama kemudian, waktu menunjukkan pukul 8 malam. Wendy, Kenneth, Ingram, May, Yates, Fanny, dan anggota inti keluarga Perkins lainnya semuanya tiba dengan mobil di Hotel Tagen di kota Riverfall. Malam ini, Lucas yang mengundang Wendy dan yang lainnya untuk membahas sesuatu. Awalnya, pertemuan ini seharusnya diadakan kemarin. Mereka mengira bisa menyingkirkan Sean ke neraka kemarin. Oleh karena itu, pertemuan ini seharusnya menjadi pesta perayaan. Namun, pada akhirnya, semuanya tidak berjalan sesuai rencana, dan situasinya berubah dalam sekejap. Sean melawan dengan kejam dan dengan telak menampar wajah perusahaan Kaplan dan Lucas. Itulah mengapa apa yang disebut pesta perayaan ini harus dibatalkan. Namun, malam ini, Lucas mengundang keluarga Perkins lagi tanpa mengungkapkan niatnya. Keluarga Perkins tidak menolaknya. Nyonya Perkins, pantaskah kita melakukan ini? Dalam perjalanan menuju ke ruang pribadi, Ingram berbicara setelah lama terdiam. Apa maksudmu? Wendy melirik Ingram dan bertanya dengan acuh tak acuh. Ingram tidak bisa berkata-kata. Wendy telah memintanya untuk berbicara dengan Sean. Ingram telah menguatkan diri dan pergi mencari Sean tanpa malu-malu. Sekarang, Wendy tiba-tiba begitu dekat dengan Lucas lagi saat ini. Wendy sedang mengembangkan hubungan baik dengan musuh Sean sambil bernegosiasi dengan Sean, dan ini membuat Ingram bingung. Ingram telah ditempatkan dalam posisi yang mengerikan, yang membuatnya merasa malu. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Namun, Tuan Eason telah menyebutkan bahwa dia akan memberi kita penjelasan malam ini. Selain itu, apakah kamu pikir kamu bisa menerima syarat Sean? Wendy berhenti dan bertanya kepada Ingram. Setelah mendengar ini, Ingram menundukkan kepalanya sedikit. Dia sudah memberitahu Wendy tentang syarat yang ditawarkan Sean. Sesuai dugaannya, Wendy sama sekali tidak setuju. 80% saham setara dengan merenggut nyawa keluarga Perkins. Karena itu, meskipun Ingram mengatakan bahwa saham akan diberikan kepada Nora, Wendy tetap tidak akan setuju. Ingram, tolong jangan terlalu naif. Sean memang telah mengambil banyak keuntungan karena grup Acten yang mendukungnya. Namun, ini hanya bisa bertahan sementara. Grup Acten bisa mengusirnya kapanpun mereka mau. Apa yang menjadi milik orang lain akan selalu menjadi milik orang lain. Tidak akan pernah menjadi milik Sean.
Kenneth berbicara dengan nada penuh percaya diri. Dia tidak akan bisa bersikap sombong lebih lama. Apa kamu benar-benar berpikir dia bisa mengendalikan seluruh kota Riverfall? Biar ku beritahu. Dia mungkin bisa menekan keluarga Eason, tetapi dia pasti tidak bisa mengalahkan perusahaan Kaplan. Bahkan jika dia mendapat dukungan grup Acton, dia tetap tidak bisa melawan perusahaan Kaplan. Kenneth benar. Wendy mengangguk setuju. Ingram tidak berkata lebih jauh. Dia hanya menghela napas, lalu membisu. Dia akhirnya mengerti maksud Sean mengatakan bahwa keluarga Perkins keras kepala dan buta. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain melihat keluarga Perkins melanjutkan perilaku mereka. Di ruang pribadi, Lucas dan putranya sudah menunggu kedatangan mereka. Saat melihat Wendy dan yang lainnya memasuki ruangan, mereka semua berdiri menyambut mereka dengan antusias. Tuan Eason, mari kita lewati makannya dan membicarakan urusan serius terlebih dahulu. Wendy duduk dan berkata dengan lugas. Meskipun dia telah berjanji untuk bertemu dengan Lucas, dia masih bimbang. Jika apa yang dikatakan Lucas tidak bisa memuaskannya, maka dia harus memikirkan cara lain. Kenapa terburu-buru, Nyonya Perkins? Baiklah kalau begitu, saya akan langsung ke intinya. Makan malam hari ini sebenarnya diselenggarakan oleh Tuan Taylor. Lucas mengambil cangkir kopi dan menyesapnya. Tuan Taylor? Setelah mendengar bahwa Randy yang mengadakannya, Wendy tercengang. Ya, benar. Sean memang menerima bantuan saat ini. Namun, apa menurut Anda perusahaan Kaplan akan melepaskannya begitu saja? Langkah perusahaan Kaplan selanjutnya adalah memanfaatkan dana dan koneksi mereka untuk melanjutkan pendirian perusahaan mereka di kota Riverfall. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lucas, tatapan keluarga Perkins berubah. Mereka tahu bahwa perusahaan Kaplan tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Tuan Eason, apa yang Anda ingin kami lakukan? Wendy mulai bersemangat. Tentu saja, semuanya tetap seperti sebelumnya. Biarkan Hoki dan Nora menikah. Mulai sekarang, perusahaan Eason akan berhubungan baik dengan perusahaan Kaplan, yang juga berarti bahwa perusahaan Perkins akan memiliki koneksi yang baik dengan perusahaan Kaplan juga. Karena kita di sini, saya yakin tidak ada yang berani menyakiti perusahaan Perkins. Sean bukan siapa-siapa. Dia bukan ancaman sama sekali. Kata Lucas dengan penuh keyakinan, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Lagi pula, apa yang dia katakan itu benar. Semua yang dia katakan persis seperti yang dikatakan Randy kepadanya. Sungguh? Tiba-tiba Wendy dan yang lainnya bersemangat. Awalnya, Wendy mengira keluarga Perkins hanya bisa bernegosiasi dengan Sean untuk menyelesaikan krisis keluarga ini. Sekarang, sepertinya perusahaan Kaplan akan melanjutkan pertarungan, jadi mereka seharusnya memilih untuk berpegangan erat pada perusahaan Kaplan. Tentu saja. Nanti, Tuan Taylor akan datang langsung dan memberitahu kalian sesuatu. Lucas tersenyum dan berpura-pura tenang. Suara terkesiap dan helaan napas terus-menerus terdengar. Mendengar ini, keluarga Perkins semakin bersemangat. Tuk! Tuk! Saat itu, seseorang mengetuk pintu. Tuan Eason, Tuan Taylor ada di sini. Pintu ruangan dibuka sedikit, dan sebuah suara terdengar dari luar. Tolong biarkan dia masuk. Lucas berdiri dan hendak menghampiri pintu. Wendy dan yang lainnya juga berdiri dan melihat ke arah pintu. Namun detik berikutnya, ketika pintu terbuka, semua orang tercengang. Seorang pemuda yang berusia di atas 20 tahun perlahan muncul di pintu. Sesungguhnya, itu adalah Sean. Bab 906, Menumpang Makan. Tatapan Wendy dipenuhi kebingungan.
Lukas dan putranya juga terkejut melihat Sean. Tidak satu pun dari mereka yang tahu kenapa Sean ada di sini. Bukankah Lukas yang mengundang keluarga Perkins untuk membahas sesuatu hari ini? Kenapa Sean kesini lagi untuk ikut campur urusan kita? Selain itu, orang-orang di luar baru saja mengatakan bahwa Tuan Taylor ada di sini. Jadi, kenapa Sean muncul sebelum Randy muncul? Mereka bertanya-tanya. Dalam waktu sesingkat itu, berbagai pikiran melintas di benak orang-orang di ruangan itu. Namun pada akhirnya, tidak satu pun dari mereka tahu apa yang terjadi. Apa? Apa aku perlu memperkenalkan diri? Sean bertanya acuh tak acuh dengan tangan di belakang punggung. Setelah mendengar ini, semua orang perlahan-lahan sadar. Sean, apa yang kamu lakukan di sini? Hawk menggebrak meja dan meneriaki Sean. Aku kesini untuk menonton pertunjukannya, kata Sean dengan santai, terlihat tenang. Menonton pertunjukan? Pertunjukan apa? Menonton pertunjukan siapa? Setelah mendengar ini, semua orang semakin bingung. Mereka merasa Sean seperti sudah menguasai semuanya. Mereka bahkan memiliki perasaan bahwa mereka seperti bajingan hina di depannya. Perasaan ini membuat mereka merasa tercekik. Sean, jangan terlalu lancang. Biar ku beritahu, Kaplan Corporation tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Jangan berpikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau hanya karena kamu berada di atas angin untuk saat ini. Mari kita lihat siapa yang akan tertawa pada akhirnya. Ancam Lukas dengan wajah dingin. Sean menggeleng sedikit lalu menghampiri Lukas. Tidak ada kemarahan di mata Sean, hanya olok-olok dan keceriaan. What do you want to do? Tanpa sadar Lukas maupun Hawk mundur syokah. Mereka tahu Sean orang seperti apa. Dia akan mengalahkan seseorang sesuka hatinya terlepas dari kesempatan dan waktunya. Belum lagi latar belakang orang tersebut. Dia benar-benar akan melakukan apapun yang dia katakan. Mereka jelas tidak ingin menderita kerugian seperti itu. Ya, bisakah kamu menghentikanku melakukan apa yang ingin kulakukan? Tanya Sean sambil menoleh pada Hawk. Kamu! Hawk sangat marah sampai ingin menghajar Sean. Namun, dia tahu bahwa meskipun dirinya ada 10, dia tetap tidak akan bisa mendekati Sean. Kamu! Sean mengangkat tangannya perlahan saat berbicara. Tanpa sadar, Hawk mundur 2 langkah, takut Sean menamparnya. Sepertinya kamu takut padaku, kata Sean dengan acuh seraya mengulurkan tangannya. Kamu? Kenapa aku harus takut padamu? Hawk hendak mundur untuk menghindar dari Sean, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Sean, dia memberanikan diri untuk berdiri diam. Dia tidak ingin dipandang rendah oleh keluarga Perkins. Tiba-tiba, suara tepukan menggema di ruangan itu. Sean mengangkat tangannya dan menepuk pelan wajah Hawk. Dia tidak menggunakan banyak kekuatan, tetapi itu penghinaan total. Tujuan makan malam ini adalah untuk mempermalukan keluarga Eason. Sean mencondongkan tubuhnya ke depan perlahan dan berbicara sambil tersenyum tipis dengan suara yang hanya bisa terdengar di antara mereka berdua. Dasar brengsek! Hawk menjadi marah dan mengulurkan tangan untuk menampar tangan Sean. Ahem. Pada saat ini, suara yang jelas terdengar dari luar. Semua orang segera menoleh untuk melihat. Itu adalah Randy, orang yang bertanggung jawab atas pendirian cabang perusahaan Kaplan di kota Riverfall. Tuan Taylor? Tuan Taylor, Anda sudah sampai. Baru saja? Mengabaikan Sean, Lukas buru-buru berjalan untuk menyambut Randy.
Barusan aku bertemu kenalan dan menyapanya, kata Randy dengan santai sambil melambaikan tangannya sedikit. Saya mengerti. Tuan Taylor, duduklah, kata Lukas dengan sopan dan buru-buru menarik kursi untuk Randy. Dia mengikuti Randy, tampak rendah hati. Wendy dan yang lainnya sama sekali tidak sempat memedulikan Sean, dan mereka semua menyapa Randy dengan penuh semangat. Sean senang dibiarkan sendiri. Dia lalu mencari kursi dan duduk. Tak hanya itu, dia pun duduk bersebelahan dengan May dan Ingram. Setelah 2 detik terdiam, May mendengus dan menjauhkan kursinya darinya. Sean, apa yang kamu lakukan? Aku tidak percaya betapa tidak tahu malunya dirimu. Apa yang kamu lakukan di sini? Menumpang makan gratis? Hawk berbalik dan mendapati bahwa Sean bukan hanya belum pergi, tetapi dia bahkan sudah duduk. Oleh karena itu, Hawk seketika geram. Namun, Sean malah tidak menatap Hawk. Dia mengambil garpu dan menusuk makanan. Dia tampak tenang seolah-olah dia adalah tuan rumah makan malam ini. Kamu? Hawk tidak menyangka Sean begitu tidak tahu malu, karena itu, dia segera mendekat dan hendak mengusir Sean. Ahem. Karena semua orang ada di sini, semua harus duduk kalau begitu. Mari kita bahas masalah bisnis. Randy tiba-tiba berdeham dan berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar hal itu, Hawk menghentikan langkahnya dan menatap Randy dengan bingung. Bab 907, Rencana Gagal Total. Hawky, Tuan Taylor adalah orang yang murah hati. Jangan berdebat dengannya. Lukas segera menatap Hawk, mengisyaratkan padanya untuk berhenti. Lukas yakin bahwa Randy pasti ingin mempermalukan Sean dengan kekuasaan perusahaan Kaplan. Oleh karena itu, dia pikir itu sebabnya Randy sengaja membiarkan Sean tinggal. Oke, jawab Hawk, lalu duduk. Sean, apa yang kamu lakukan? Tuan Taylor bahkan belum makan. Kamu? Tiba-tiba saja, Hawk melihat Sean sedang mengambil kacang. Dia mau tak mau kehilangan kesabaran lagi. Banyak sekali orang yang menunggu Randy mulai berbicara. Bahkan orang-orang di usia yang begitu tua seperti Wendy juga menunggu dengan sabar. Namun, Sean tidak hanya menumpang makan tanpa malu, dia bahkan yang pertama mulai makan. Hawk sama sekali tidak bisa menoleransi hal ini. Kita bisa bicara tentang urusan serius atau tidak? Jika saya tidak bisa bicara, maka keluarlah. Tiba-tiba, Randy menggebrak meja dan berteriak dengan marah. Benar! Sean, pergi dari sini sekarang juga! Hawk semakin terlena. Dia menunjuk Sean dan berteriak. Maksud saya, kamu! Tiba-tiba Randy mengambil secangkir kopi dan melemparnya ke arah Hawk. Bu! Cangkir kopi itu mengenai Hawk dan pakaiannya langsung basah kuyup. Untung saja kopinya tidak panas. Kalau tidak, Hawk pasti sudah melepuh di tempat. Ketika Lukas dan keluarga Perkins melihat adegan ini, mereka semua bingung. Ada apa ini? Kenapa Randy sangat marah pada Hawk? Apa mungkin karena Hawk secara verbal tidak menghormati Sean? Namun, seharusnya tidak begitu. Randy dan Sean adalah musuh mutlak. Jika bukan karena Sean, perusahaan Kaplan pasti sudah mengambil alih, dan status Randy di kota Riverfall pasti sudah mencapai puncaknya, renung mereka. Pada akhirnya, karena Sean, semua usaha mereka sia-sia. Mereka bertanya-tanya apakah Randy benar-benar akan berbicara mewakili Sean. Tuan Taylor, saya... Hawk tertegun beberapa detik, lalu ingin menjelaskan setelah itu. Berhenti bicara. Duduk. Tegur Lukas pada Hawk dengan wajah cemberut. Oke.
Hawk menggertakkan giginya sedikit, lalu mengangguk dan duduk. Namun, dia merasa tercekik karena tidak bisa mengutarakan keluhan di hatinya. Tuan Taylor, lihat, semua orang dari keluarga Perkins ada di sini hari ini. Ini adalah anggota inti keluarga Perkins. Saya yakin Anda pernah bertemu dengan mereka sebelumnya. Bagaimana kalau saya memperkenalkan mereka masing-masing padamu? Lukas menenangkan diri. Tuan Taylor, keluarga Perkins selalu berhubungan baik dengan keluarga Eason. Tuan Taylor, lihat, semua orang dari keluarga Perkins ada di sini hari ini. Ini adalah anggota inti keluarga Perkins. Saya yakin Anda pernah bertemu dengan mereka sebelumnya. Bagaimana kalau saya memperkenalkan mereka masing-masing padamu? Lukas menenangkan diri, lalu perlahan berdiri dan menatap Randy sambil tersenyum. Itu tidak perlu. Jadi, apa pendirian keluarga Perkins? Tanya Randy santai sambil menyelangkan kedua tangannya di atas meja. Ya. Lukas tercengang. Kemudian, dia menatap Wendy, Kenneth, dan yang lainnya. Tuan Taylor, keluarga Perkins selalu berhubungan baik dengan keluarga Eason. Perusahaan Eason adalah mitra perusahaan Kaplan, jadi tentu saja kami adalah rekan Anda. Kenneth langsung berdiri sambil tersenyum dan mengambil segelas wine. Para anggota keluarga Perkins lainnya juga mengangguk, termasuk Wendy. Wendy sudah berencana meminta Ingram untuk bicara dengan Sean. Namun sekarang, saat mendengar kabar dari Lukas bahwa Randy punya rencana yang lebih besar, dia langsung berubah pikiran. Makan tutul tidak akan pernah bisa mengganti tutul-tutulnya. Betapapun menyesalnya Wendy kemarin, dia akan langsung mengingkari janjinya begitu mendengar bahwa semuanya telah berubah hari ini. Meskipun Sean duduk di sebelahnya, dia sama sekali tidak peduli. Jadi, kalian mau bekerja dengan saya? Tanya Randy dengan suara pelan setelah mendengarnya. Ya, kami ingin bekerja sama dengan perusahaan Kaplan. Kenneth mengangguk dengan senyum lebar di wajahnya. Bagaimanapun, perusahaan Kaplan adalah perusahaan besar. Mereka bahkan bisa masuk dalam daftar perusahaan teratas di seluruh Draconia. Untuk dapat menghubungi dan bekerja sama dengan mereka adalah kesempatan bagi keluarga Perkins untuk menghasilkan banyak uang. Itukah sebabnya kamu mengundangku kemari? Randy menggeleng kecil, lalu memandang ke arah Kenneth dan Lukas. Mungkin karena ilusi, tetapi di antara mereka berdua, mereka merasa ada olok-olok di mata Randy. Mereka tidak asing dengan olok-olok itu. Ini karena Sean juga memiliki ekspresi yang sama di matanya sekarang. Mereka tampak seperti sedang menonton penampilan orang bodoh. Ya, betul. Lukas tertegun sejenak lalu mengangguk kecil. Kalau begitu, barangkali rencanamu bisa gagal. Randy menggeleng dengan gurat penyesalan di wajahnya. Mendengar ini, semua orang tercengang. Lalu, mereka menatap Randy dengan cemas. Sedangkan Sean, itu bukan urusannya. Dia sedang makan seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya. Namun, setiap kali Sean ingin mengambil makanan, Yates dan Hawk sengaja memutar meja putar kaca. Mereka hanya ingin mengganggu Sean dengan cara seperti ini. Tuan Taylor, apa maksud Anda? Tanya Lukas dengan hati-hati setelah tertegun beberapa saat. Perusahaan Kaplan akan menarik modalnya dan kembali dari kota Riverfall ke ibu kota. Randy tidak membuatnya menunggu. Sebaliknya, Randy langsung mengatakan yang sebenarnya. Bab 908, penarikan modal. Apa? Semua orang terkejut. Meja putar kaca yang awalnya berputar tiba-tiba berhenti. Sean mengambil kacang lagi dengan santai. Seluruh ruangan hening kecuali suara Sean yang mengambil makanan. Ketenangannya sangat kontras dengan kepanikan keluarga Perkins dan Lukas.
Tuan Taylor, apa Anda bercanda? Beberapa detik kemudian, Lukas memaksakan senyum, lalu menatap Randy. Ya, Tuan Taylor, Anda? Kenneth mengangguk setuju. Dia percaya bahwa Randy pasti bercanda. Ini karena perusahaan Kaplan tidak punya alasan yang sah untuk menarik modal sama sekali. Mereka telah menghabiskan begitu banyak uang dan usaha untuk mengambil alih kota Riverfall. Selain itu, masa depan kota Riverfall tidak dapat diukur. Kenapa perusahaan Kaplan tiba-tiba melepaskan tanah berharga seperti itu? Mungkinkah Sean didukung oleh grup Acton dan dia mengenal Tuan Fernandez dari negara bagian Riverland? Meskipun demikian, dengan sumber daya keuangan yang kuat dan latar belakang perusahaan Kaplan yang menakutkan, sangat tidak mungkin bagi mereka untuk takut kepada grup Acton. Mereka bertanya-tanya. Aku tidak bercanda dengan kalian. Kantor pusat sudah memberitahu kami. Aku akan kembali ke ibu kota setelah selesai menangani masalah selanjutnya. Adapun kota Riverfall, kalian bisa terus memperjuangkannya jika kalian suka. Bagaimanapun, perusahaan Kaplan berhenti dari permainan. Kata Randy sambil perlahan berdiri. Setelah mendengar ini, barulah semua orang memastikan bahwa Randy sama sekali tidak bercanda. Perusahaan Kaplan benar-benar akan menarik investasinya dari kota Riverfall. Dengan kata lain, keluarga Eason akan kehilangan dukungan dari perusahaan Kaplan. Maka, rencana keluarga Perkins untuk memanfaatkan keluarga Eason untuk membangun koneksi dengan perusahaan Kaplan akan sia-sia. Tiba-tiba saja, mereka tiba-tiba teringat pada ucapan Sean saat datang kemari tadi. Melihat wajah tenang Sean, mereka bertanya-tanya apakah dia sudah mengetahui masalah ini dan apakah itu sebabnya dia begitu percaya diri bahwa dia akan menang. Tuan Taylor, jangan pergi. Kita sudah berusaha keras. Bagaimana mungkin kami menyerah begitu saja? Kita hampir menang. Kita tidak bisa menyerah di tengah jalan. Lukas beranjak berdiri, tampak memelas dan memohon. Jika perusahaan Kaplan benar-benar mundur dari kota Riverfall, maka perusahaan Eason bersama dengan perusahaan Perkins akan memiliki masa depan yang tak terbayangkan. Aku pikir kalian lebih baik melanjutkan sendiri. Perusahaan Kaplan tidak ingin memiliki hubungan yang intens dengan grup Acton atau Tuan Lane. Kata Randy dengan tenang dan menggelengkan kepalanya sedikit. Namun, kata-katanya yang tenang menimbulkan badai di hati Lukas dan yang lainnya. Apa maksud Tuan Taylor mereka telah mencapai kesepakatan damai dengan Sean? Dia mengatakan bahwa dia tidak ingin mengacaukan hubungan dengan Sean. Apakah maksudnya mereka malah ingin berteman? Setelah memikirkan ini, semua orang dari keluarga Perkins dan Lukas, serta putranya, mau tidak mau menoleh untuk melihat Sean. Saat itu, Sean masih makan dengan tenang, seolah-olah itu bukan urusannya. Sepertinya dia sama sekali tidak tertarik dengan pembicaraan itu. Hidangan hari ini enak. Sean meletakkan garpunya dan berdiri perlahan. Wendy dan yang lainnya menatap Sean dengan ekspresi rumit di wajah mereka. Ekspresi May semakin rumit. Dia awalnya berada di sebelah Sean dan tadi dengan sengaja menjaga jarak dari Sean. Sekarang, dia diam-diam telah memindahkan kursinya ke arah Sean. Dia ingin mengatakan sesuatu kepada Sean, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Sean, kamu benar-benar lelaki hina. Hawk menunjuk Sean saat amarah muncul di hatinya. Dia yakin bahwa keputusan Randy pasti ada hubungannya dengan Sean. Karena dia tidak berani marah pada Randy, dia hanya bisa melampiaskan amarahnya pada Sean. Sekarang, apa kamu percaya dengan apa yang aku katakan kepadamu tadi? Sean menatap Hawk dengan penuh arti dan perlahan menarik kursinya. Begitu mendengar hal itu, Hawk mengingat apa yang baru saja dikatakan Sean padanya. Sean mengatakan bahwa alasan mengapa dia datang ke sini adalah karena dia ingin melihat bagaimana keluarga Eason akan dipermalukan malam ini. Saat ini, kata-kata Sean menjadi kenyataan.
Mereka secara khusus mengundang keluarga Perkins untuk datang ke sini dan membahas sesuatu yang penting bersama-sama. Pada akhirnya, ternyata perusahaan Kaplan tidak ingin melanjutkan investasi mereka lagi dan juga mengusir keluarga Eason juga. Keluarga Eason telah menjamin begitu banyak manfaat bagi keluarga Perkins sebelumnya, tetapi sekarang, semua klaim itu menjadi lelucon. Sean, sebenarnya... Setelah menggertakkan gigi, Kenneth menatap Sean dan ingin mengatakan sesuatu. Kamu, diamlah. Sean melirik Kenneth dan tidak membiarkannya melanjutkan kata-katanya. Kenneth tersipu malu dan menundukkan kepalanya. Sedangkan Wendy terus mengisyaratkan Ingram lewat lirikannya. Dia mengerti bahwa sekarang adalah waktu terbaik untuk mendekati Sean. Jika tidak akan ada kesempatan sama sekali di masa depan. Bagaimanapun, Ingram secara teknis adalah calon ayah mertua Sean. Sean mungkin akan menunjukkan rasa hormat kepadanya dan membantunya. Ya, Sean. Setelah 2 detik terdiam, Ingram memanggil Sean juga. Kamu juga diam. Namun, Sean tidak menunjukkan belas kasihan. Dia menatap Ingram lagi dan memotongnya. Bukannya Sean tidak menghormati Ingram. Dia hanya tidak ingin melihat Ingram dimanfaatkan oleh keluarga Perkins. Oke. Ingram menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Duk. Sean mengulurkan tangannya dan mengetuk meja. Pembiayaan perusahaan Eason belum lama ini telah mempengaruhi hampir 100 perusahaan. Sekarang, grup lain memegang lebih dari 60% saham perusahaan-perusahaan ini, dan kami adalah pemegang saham terbesar. Oleh karena itu, ini berarti grup lain juga memegang 60% utang dengan perusahaan Eason sebagai pihak yang terhutang. Jadi, kapan perusahaan Eason akan membayar kembali uangnya? Sean perlahan berbalik menatap Lucas. Setelah mempersiapkan begitu lama, akhirnya tiba waktunya untuk menyelesaikan masalah. Kali ini, keluarga Eason tidak bisa melarikan diri. Sean ingin melihat apakah akan ada perusahaan Kaplan lain yang terlibat dalam kekacauan ini. Sean! Kamu sudah keterlaluan! Apa kamu tidak tahu apa yang terjadi dengan uang itu dan siapa yang mengambilnya? Lucas menunjuk Sean, gemetar karena marah. Tentu saja, aku tahu. Aku yang mengambil uangnya. Dengan mencibir, Sean mengakui tanpa ragu. Apa? Lucas tidak menyangka Sean akan langsung mengakuinya. Semua orang dari keluarga Perkins juga terkejut. Mereka terkejut dengan cara Sean, dan di sisi lain, mereka juga terkejut karena Sean akan mengakuinya secara langsung. Namun, apa kamu punya bukti? Apa yang dikatakan Sean selanjutnya membuat Lucas kembali jatuh ke neraka. Tidak hanya tidak, meskipun mereka punya bukti, dengan kekuatan Sean saat ini, masih akan sulit bagi keluarga Eason untuk benar-benar mengalahkannya. Sesungguhnya, apa kebenarannya? Kebenaran sering ditulis oleh sang pemenang. Di sini, Sean adalah pemenang terakhir. Oleh karena itu, apapun yang dia katakan akan menjadi kebenaran,